Pemirsa, siapa yang gak meleleh melihat kedekatan Kamari dengan Jussa atau Justin Hapner, calon ayah sambung Kamari. Setiap hari putri sematawayang Jennifer Koppen itu makin lengket dan tak bisa lepas dari Papa Jussa. Walaupun kadang Papa Jussa suka isengin Kamari sampai nangis. Kamari. Dr. Jussa? Dr. Jussa? Ow! Come, we do a check. No? Meski dibuat nangis, Kamari tetap sayang Papa Jussa. Sebagai anak, Kamari tentu bisa merasakan mana orang yang benar tulus menyayanginya. Dan Kamari tahu jika Jussa juga sayang padanya. Apalagi Papa Jussa kerap manjain Kamari dan memanggilnya princess. Yeah. Say hello, guys. I am Kamari. Okay, give this Jussa. Itu. Try. Enak banget? Enak. Yes. Princess! Baby! Emang anaknya aktif banget. Pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana. So, ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku bisa lihat. Kehadiran Justin dalam kehidupan Jennifer mampu menggantikan sosok suami dan ayah bagi Kamari putrinya. Ketulusan Jussa membuat Kamari nyaman berada di dekatnya. Walaupun Jussa hanya ayah sambung, tapi rasa sayangnya seperti ayah kandung. Tak heran kalau Kamari sudah panggil Jussa papa dan tak bisa jauh darinya. Apa? What? Oh, baby. Oh, come here. Come. Jussa kiss. Ini siapa? Hah? Ya. Ini siapa? Enak? Melihat kedekatan dan chemistry Jussa dan Kamari, Jennifer tentu sangat bahagia. Sejak awal, istri mendiang Dali Wasing itu tak pernah ragu untuk menerima cinta Jussa yang mau menerimanya sepaket dengan Kamari. Makanya usai dilamar Jussa Desember lalu di Belanda, keduanya langsung melakukan foto dan video prawedding yang diunggah di media sosial dan menuliskan caption romantis. Sontak saja unggahan Jennifer menuai reaksi dari netizen yang langsung auto kepo membayangkan seperti apa wajah adik Kamari. YouTuber Fadil Jaidi kembali jadi sorotan publik bukan karena kekonyolannya saat menjahili sang ayah Pak Mu, melainkan pasca sang abang Yislam dan Miska Syafa melahirkan putri cantik Baby Aisyah. Kebahagiaan pun terasa bukan hanya untuk keluarga besar namun juga untuk sang paman Fadil. Pokoknya senang banget rasanya punya ponakan, doain ya Aisyah cepet gede supaya bisa diajak main. Ya begitu aja deh. Ya begitu aja lah yang terjadi-terjadilah pokoknya. Bukan Fadil namanya, jika tak jahil, kedekatannya bersama Baby Aisyah kerap membuat warganet terpingkal. Melalui unggahan sosial media pribadinya, bayi berusia 6 bulan itu tak lepas jadi bulan-bulanan kejahilan pria kelahiran 1994 ini. Jujur aku nggak tahu mau bikin konten apa, pokoknya aku sebisa mungkin bikin konten mungkin semurni mungkin dari yang biasa-biasa aku buat seperti biasa. Yang pasti semoga konten yang aku buat tuh selalu bisa menghasilkan dampak yang positif, amin. Kamu pasti menyamarkan, buka penyamananmu. Buka penyamananmu. Tuh, dasar gundul. Dasar kamu gundul ya. Kekonyolan Fadil itu pun kerap bikin sekeluarga kesal.
Lantas seperti apa kejailan dan keseruan sang paman kepada keponakannya Aisyah? Nanti kawan dong wis gede aja ngomongnya bahasa Inggris ya. Bahasa Tegal ya. Kayak nenek kawan ya, nenek kawan si Wardah. Kayak wong Tegal ya. Aku be wong Tegal ya. Jadi kon aja ayam nyong ya. Jangan ayam Aisyah nyongnya Aisyah. Pen mangan apa? Mangannya ponggol aja sushi. Tuh lihat, ini adalah boneka palsu yang mirip banget sama bayi asli dia. Karena ini boneka kayak gini harganya mahal loh guys. Ini nggak jelas. Aku udah gendang Aisyah. Hei, hati-hati Fadil. Fadil, stop. Sebagai keponakan pertama bagi Fadil dan cucu pertama bagi Pakmu, tentu saja baby Aisyah selalu jadi rebutan keluarga, layaknya princess di tengah keluarga. Lantas tahukah Miska jika putri kesayangannya jadi bahan rebutan dan kejailan sang adik ipar Fadil? Iya, lihat samping sini, lihat tengah, lihat atas, lihat lihat pintar. Lama-lama mirip Fadil. Mirip aku. Tuh, nggak terima bapaknya guys. Salah, tapi aku juga kadang suka ngesaknya jadi karena lucu. Rebutannya dua keluarga jadi kayak keluarga aku sama keluarga ini jadi kayak Di rumah yang paling posesif siapa nih? Pakmu, Fadil, atau Kak Islam sendiri? kayak sama. Meski baby Aisyah kerap dibikin nangis Fadil, tak dipungkiri, rasa sayang yang berbalut kejailan untuk baby Aisyah kerap ditampilkan dalam bentuk ungkapan yang menggelitik dan konyol. Benarkah Fadil rela memberikan apa saja untuk sang keponakan tercinta Aisyah? Bergerak-gerak aja lah rupanya kau nih. Tertawa pula kau. Hah? Ambilkan bulan bu. Dia nggak demen ya? Lagu itu nggak demen. Ya udah. You are my shine, you know me so well. Dia demennya kalau aku nyanyi lagu itu guys, kalau yang lain dia nggak mau. By the way guys, kalian mau lihat nih, aku nih udah beliin banyak tahu buat Aisyah. Ini yang waktu aku ke Singapura, aku belanjain baju buat Aisyah lucu-lucu banget, lihat. Baju renang, lucu banget gak sih baju renang guys. Aku beli dia iPhone ya, tapi ini tuh kayak HP mainan, tapi kayak bukan mainan guys. Bener-bener segini doang tuh. Desta Mahendra yang terkenal dengan gaya bercandanya tiba-tiba menunjukkan sisi kebapaannya yang jarang terlihat kala berhadapan dengan ketiga buah hatinya. Momen ini terjadi ketika Desta kolaps dengan trio Strong, Megumi, Miska, dan Miguel julukan ketiga anaknya. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Teranyar, Botuna, julukan Desta dalam geng The Prediksi, menjadi pelatih olahraga pedal untuk mantan istri Natasha Rizky dan juga ketiga anaknya kerap bikin baper netizen. Lantas seperti apa ya keseruan trio Strong Family saat bermain pedal? Sekarang udah enggak dong. Sekarang udah bisa. Bisa lah sedikit. Ternyata tanpamu aku sedikit-sedikit bisa dong. Kalau mobil nawarin, dia yang nawarin bantuan masa ditolak. Hanya itu saja, Desta yang telaten mengurus ketiga anaknya tetap saja kena ulti putri keduanya, Miska, yang kritis dan lantang mengoreksi tindak tanduk Desta selama ini. Lantas benarkah Miska sering ngomel-ngomel lantaran ayah ibunya tak bisa disatukan lagi? Kamu tuh selalu galak sama ayah kenapa sih? Ya gara-gara ayah juga yang nyebelin. Enggak nyebel, enggak, maksudnya bukannya Win, maksudnya. SD
sedikit lumayan agak turun ya. Jadi kalau misalnya di depan kamera atau YouTube dan segala macam lebih kalem, nadanya juga lebih pelan karena dia tahu sekarang netizen itu adalah yang suka komen gitu. Jadi dia baru ngerti. Jadi aku selalu bilang sama dia bahwa di dunia ini itu nggak kayak fairy tale. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka sama kita. Jadi kalau ada yang komen, itu hal yang biasa selama kita nggak melakukan kezaliman sama orang. Ada, dia baca. Aku yang kasih tahu supaya kalau ngomong sama ayah tuh pelan-pelan. Jangan marah-marahin ayah. Meski Ramadan masih 1 minggu lagi, kerandoman Miska pun berlanjut. Perkara Desta jarang sholat, Desta jarang puasa, dan kerap dekat dengan lawan jenis pun masih jadi topik hangat bagi bocah 9 tahun itu. Kenapa lagi soal anting lagi dimasalahin nih? Kalah ayah. Ya nanti dibuka. Emang kenapa sih? Aku tuh nggak suka ya di dalam Islam tuh nggak boleh pakai anting. Ayah sebenarnya tuh puasa. Kenapa? Kenapa Miska ini pertanyaan selalu berbau religi ya? Jangan bohong ayah. Kakak nggak ada. Apa? Kak Miska udah tahu kalau ayah tuh nggak puasa. Udah ayah. Ayah! Apa? Ya main foto sama cewek kayak gitu. Ya foto Itu siapa? Foto kan foto doang. Ya itu siapa? Ngapain megang-megang? Bukan muhrim. Nggak megang, ayah nggak megang. Megang. Ayah nggak megang ya? Tapi ceweknya kayak gini ke ayah. Kena. Karena aku tahu. Tampil pusing dari ocehan spontan sang buah hati, baik Desta maupun Acha biasa disapa saat memahami karakter putri keduanya itu. Lantas benarkah Desta dan Acha masih jadi tempat ternyaman bagi trio Strong? Selalu support apa yang mereka suka aja sih. Gue gak pernah memaksakan mereka suatu hal-hal yang berbau. Kayak misalnya harus jadi seperti ini, Gue selalu mengenalkan mereka berbagai macam aktivitas apapun. Kayaknya selama 3 tahun ini jelas sudah berbeda ya. Maksudnya aku udah tinggal sama-sama anak-anak aja gitu. Jadi ini udah lebaran ketiga aku mungkin ya. Ramadan ketiga aku mungkin ya. Aku bareng sama anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah sih maksudnya entah kenapa Allah tuh kasih kemudahan lain. Allah kasih keberkahan gitu. Dan anak-anak juga puasanya udah full sekarang gitu. Terus semuanya saling support gitu. Jadi happy sih aku karena kita tuh setiap anak-anak puasa dan lain sebagainya kita kan bangun sahur bareng, buka puasa bareng gitu. Jadi seneng lah. Agenda maksudnya sama siapa? Sama papanya anak-anak. Ya nggak ada sih, ngalir organik aja sih, natural aja. Jadi kayak kalau misalnya emang lagi momen anak-anak buka puasa bareng sama ayahnya itu bisa ditentuin gitu. Kayak kalau misalnya mereka lagi di tempat ayahnya, mereka sahur bareng. Tapi intinya bapaknya tuh sama aku, maksudnya kita sebagai orang tua support banget anak-anak untuk bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Aduh, pemirsa seneng banget ngeliatnya ya, adem, sejuk gitu kayak pagi hari ini ya. Ini mereka keluarga yang sangat... Saya masih bisa sebut keluarga nggak sih pemirsa? Mohon maaf, soalnya kan mereka udah pisah gitu ya. Nggak ada masalah lah ya. Yang penting tetap aja kelihatan seperti keluarga cemara. Ada Desta dan Kak Acha yang paling juara banget bersatu untuk anak-anak mereka. Nah ini nih yang baru kita bisa bilang sebagai idola, contoh yang baik gitu. Dan patut banget ditiru, menginspirasi semua. Akurnya yang pastinya ya. Ya walaupun sebenarnya sih Kak Desta nggak lepas dari kritikan dan juga protes yang pedas banget dari Miska yang jelek pemirsa. Kalau udah komen, haduh. Tapi tetap ya, keharmonisannya kejaga banget. Kita suka ngelihatnya gitu. Pokoknya lanjutin kebersamaannya dan selalu bahagia ya. Amin. Oke pemirsa, apa kabar semuanya? Senang banget Robby Purba kembali akan spill nih cerita selebriti yang paling hot dan juga viral. Yang pastinya paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Nah kabar selanjutnya ada Rizky Febian yang tunjukkan rasa sayangnya banget sama Bintang. Yaitu adik sambungnya ya. Dan kayaknya sih Rizky siap banget nih untuk adil di tengah panasnya soal ahli waris. Yaudah simak selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Sebagai seorang kakak, Rizky Febian membuktikan dirinya tetap sayang dengan adik-adiknya meski kini sudah memiliki seorang putri. Baru-baru ini Iki menghabiskan waktu bersama Azam, adik sambungnya. Iki dan Putri Delina terlihat asyik bermain bersama Azam.
Sayangnya keharmonisan keluarga Sule sedikit terusik oleh ulah Teddy Pardiana yang mengajukan permohonan hak ahli waris di Pengadilan Agama Bandung. Tak ingin masalah berlarut-larut, Iki pun kemarin mendatangi Pengadilan Agama Bandung untuk menjalani mediasi terkait penetapan hak ahli waris yang diajukan Teddy untuk Bintang, buah pernikahannya dengan Lina Jubaida yang tak lain adik sambung Iki, Putdel, Rizwan, dan Ferdi. Lantas benarkah mediasi antara Iki dan Teddy tak berjalan baik? Berjalan dengan lancar, intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Tadi juga saya sudah memake beberapa kali, ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama, aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Sebagai kakak, Iki pun memastikan hak adik-adiknya termasuk Bintang terlindungi secara hukum dan akan mendapatkan haknya. Iki pun berjanji tak akan mengambil hak adik-adiknya. Di sisi lain, Iki menyayangkan sikap Teddy yang memilih jalur hukum dibandingkan bertabayun dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Lantas benarkah Iki menduga jika Bintang hanya dijadikan alat bagi Teddy ayahnya untuk mendapatkan warisan? Pertanyakan jelas ke Teddy juga bilang kayak kalau misalkan tentang permasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Kata Pak Hakim juga kalau bukan haknya ya berarti harus bisa menerima, tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka gitu kok. Tinggal nunggu keputusan pengadilan aja. Namun sebelum berbicara warisan, Iki yang selama ini seolah diam dan terkesan anteng, diam-diam rupanya tengah memastikan aset-aset mana saja yang merupakan miliknya dan juga mendiang mamanya agar jelas. Apalagi sebelum Lina meninggal, Iki memang sempat menitipkan uang sejumlah 5 miliar yang dibangun kos-kosan 30 pintu dan rumah seharga 1,4 miliar. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik gitu juga. Jadi kita juga ngikutin semuanya secara hukum gitu loh, kita juga pengen tahu dulu hak-hak saya mana gitu, terus semuanya totalnya mana gitu. Dan kini Iki pun mempertanyakan kejelasan aset-aset tersebut, apalagi ada surat-surat penting tiba-tiba hilang, padahal itu menjadi bukti kuat terkait aset-aset berharga baik milik Iki ataupun almarhumah mamanya. Benarkah Iki juga masih menunggu itikat baik Teddy terkait hilangnya surat-surat berharga yang hilang? Nah, sama ingin mempertanyakan juga kan ada beberapa surat yang nggak ada di kita gitu. Jujur sebenarnya saya kalau untuk ngebahas tentang kayak gini tuh sedih ya, karena almarhumah udah pergi sudah lama gitu ya. Jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi masih ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, begitupun dengan Humaira, anak perempuan Irwansyah dan Zaskia Sungkar, yang saking cinta dan sayangnya dengan Abi Irwan, selalu cemburu jika melihat kakaknya Ukasha Muhammad Syaki dekat dengan Abi Irwan. Baru-baru ini tingkah Humaira yang rebutan dengan Ukasha agar digendong Abi Irwan bikin gemas netizen. Sambil menangis, Humaira berjalan ke arah Abi Irwan sambil minta digendong. Irwan yang gemas tak tega melihat putrinya menangis, langsung menggendong Humaira hingga putrinya tertawa. Bertiga.
Namun tawa Humaira hanya sebentar dan kembali menangis saat Abi Irwan memeluk Kia, yang tentu saja membuat Kia tertawa dan merasa bersaing dengan Humaira untuk mendapatkan perhatian Abi Irwan. Dadah, misi ya, dadah. Kamu juga nggak boleh. Oh. Ya, sebagai anak perempuan satu-satunya membuat Humaira jadi posesif terhadap Abi Irwan dan tak ingin berbagi dengan Ukasha kakaknya. Abang ikutan ya, boleh nggak Hum? Abang gendong ya. Abang gendong ya. Enggak. Meski suka iseng dan saling rebutan perhatian Abi Irwan, namun Ukasha rupanya sangat menyayangi Humaira. Bahkan saat tidur, Ukasha selalu menemani adiknya hingga tertidur pulas bahkan menyelimutinya. Di tengah kepusingannya melihat tingkah pola Humaira dan Ukasha, Kia justru tengah harap-harap cemas lantaran bulan Maret nanti akan melahirkan anak keduanya. Lantas seperti apa persiapan Kia jelang kelahiran anak keduanya yang digadang-gadang berjenis kelamin laki-laki? Benarkah Kia memang memilih bulan Maret untuk melahirkan anak keduanya agar sama dengan Ukasha? Sumpah belum, kemarin udah mulai kepikiran, yang kita tuh biasanya dulu udah heboh loh. Tapi kayak gitu gak sih, kalau anak udah hamil kedua tuh udah gak seheboh yang pertama. Maksudnya kayak mikirnya baju-baju pun masih ada ya kan, terus mainan-mainan juga masih ada. Paling ada lah beberapa yang harus banget dibeli, tapi nanti lah tunggu trimester 3 udah mau lahiran baru belanja Maret lagi. Aku tidak merencanakan, tapi pas aku juga kaget, hah ini Maret lagi ya Allah gitu ya. Nggak direncanain, tapi ya mudah-mudahan yang penting sehat. Yang bedanya sama anak Tasya apa sih Kak sama kehamilan ini? Belakangan, Virgon begitu bahagia bisa kembali memberai kebersamaan dengan ketiga anak-anaknya. Kebahagiaan itu tentu saja tak bisa dibayar dengan apapun. Kesempatan tersebut tak disia-siakan Virgon untuk memupuk kebersamaan dengan anak-anaknya. Mulai dari pelesiran hingga sekelumit kejutan diberikan Virgon kepada anak-anaknya. Tak hanya Virgon, kakaknya Feby Carol dan ibundanya Eva Manurung ikut menjaga Virgon bekerja. Sayangnya, kebahagiaan yang baru saat itu justru harus diusik oleh Inara Rusli, mantan istrinya yang ujuk-ujuk mendatangi Komisi Nasional Pelindungan Anak, mengadu jika dirinya tak lagi memiliki akses untuk bertemu dengan ketiga anak-anaknya. Iya, masih. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Karena laporan itulah, akhirnya Virgon memenuhi panggilan Komnas Pelindungan Anak untuk dimintai konfirmasi ihwal apa yang dilaporkan Inara kepadanya. Benarkah Virgon mempersulit Inara untuk bertemu dengan anak-anaknya? Ke sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah. Cuman yang penting itu kalau memang mengerucutnya untuk kepentingan anak-anak, saya jalanin. Entah mana yang benar, namun beberapa bukti menunjukkan jika sebelum Inara melenggang ke Komnas Pelindungan Anak, ia baru saja bertemu dengan ketiga anak-anaknya di sebuah taman. Tak ada rasa amarah di wajah Virgon. Ia justru mengendurkan egonya untuk berembuk dengan Inara. Tentu saja, semua ini untuk kebaikan anak-anaknya. Itu yang paling penting sih, mental yang paling jaga udah itu aja.
setengah mati, mestinya harusnya udah nggak mau ikut-ikutan lagi ya masalah kayak gini, udah mulai stabil hidup saya, nggak mau urusan sama hukum lagi segala macam, ada begini-begini bang ya. Tapi ya harus jalanin karena emang nggak untuk kepentingan anak-anak ya udah. Lantas benarkah sikap bohong Inara yang terus dipertontonkan bukan saja menjadi petaka bagi karir dan reputasinya, tapi juga kehilangan hak asuh anak-anaknya? Benarkah ada kesepakatan atau tidak dalam mediasi nanti, Virgon akan tetap melayangkan gugatan perihal peralihan hak asuh anak-anaknya yang sebelumnya dipegang oleh Inara? Kita menunggu panggilan untuk mediasi dan visit. Yang kedua setelah itu, setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak kepada klien kami dalam waktu dekat. Kita lagi menyusun. Kalau di anak nanti dari Bang Agus aja, karena kan nanti ada visit. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya. Agar tidak ada satu pihak pun yang berusaha untuk menutup akses kepada anak-anak. Adikku Virgon boleh jadi suami yang gagal ya, tapi untuk anak-anaknya dia adalah daddy yang sangat-sangat bertanggung jawab, yang sangat-sangat peduli dan sayang banget sama anaknya. Saya rasa komentar saya berikut ini akan menjadi perwakilan suara dari emak-emak Indonesia Raya ya. Intinya sih kalau emang kita tuh sayang sama anak, please deh nggak usah ribut sana ribut sini, asuh sana asuh sini, sampai harus ada pihak yang ikutan nimbrung bikin makin pusing, runyam gitu. Aduh sayang banget nggak sih? Anak yang harusnya nggak kena imbas masalah kita ini sebagai orang tua, malah jadi harus keseret ego orang tua yang nggak berujung. Ya udah. Mau sampai kapan sih Inara sama Virgon? Ayo dong damai-damai aja ya. Kalau emang sayang sama anak, ya udah damai aja, kan bahagia juga. Dan mediasi jangan cuma di bibir aja, tapi di hati juga gitu maksudnya kami. Nah selanjutnya pemirsa ada kabar paling baru nih dari Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon serta ada Chelsea Islan. Seperti apa kabar mereka? Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. We'll be back. Shenina Cinnamon hamil. Angga Yunanda senang bukan kepalang. Kabar bahagia itu datang bertepatan dengan anniversary pernikahan Angga dan Shenina yang pertama. Kehamilan Shenina sontak jadi hadiah terindah di first anniversary mereka. Angga pun langsung mengunggah foto Shenina yang pamer baby bump dan menyapa calon anak pertamanya itu. Happy first anniversary dan hi bye. Ya pastinya happy dan seneng banget, terus banyak yang mendoakan juga dan semoga aja bisa selalu bahagia. Kehamilan pertama Shenina membuat perubahan besar dalam dirinya, terutama dalam hal emosi. Ia merasa lebih manja dan tak bisa jauh dari Angga suaminya. Aku tuh selalu menantikan kapan aku pulang. Aku sukanya kalau misalnya sehari-hari tuh maunya sama dia. Jika Shenina dan Angga membagikan kabar kehamilan Shenina tepat di anniversary pernikahan setahun mereka, Chelsea Islan umumkan kehamilannya tepat di hari ulang tahun suaminya Rob Clinton Cardinal yang ke-33 tahun. Kebahagiaan menjadi calon ibu juga dirasakan Chelsea Islan. Setelah 3 tahun menikah, akhirnya Chelsea hamil anak pertama. Istri Rob Clinton Cardinal itu baru membagikan kabar kehamilannya lewat unggahan foto baby bumps yang diduga sudah memasuki trimester kedua. Aura keibuan Chelsea pun terpancar lewat foto maternity yang diunggahnya. Aduh, bumil kita ini cantik banget ya pemirsa ya. Baru pamer baby bump aja aura keibuannya udah terpancar. Makin glowing, makin cantik ya. Yang pasti selamat ya buat Chelsea Islan dan juga Shenina Cinnamon. Congratulations yang bakal jadi ibu untuk pertama kalinya. Pasti deg-degan banget ya. Pokoknya kita semua doain sehat-sehat buat bumil tercinta, buat Chelsea dan juga buat Shenina ya. Dan please kita juga berdoa dong biar calon babynya sehat-sehat aja dan lancar sampai dengan persalinan. Amin. Dan buat Angga sama buat Rob Clinton, pohon jadi suami yang standby karena kalian adalah calon ayah nantinya, oke? Oke pemirsa, terus saksikan ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi ya. Sekali lagi jam 7 pagi hanya di GTV. Untuk sementara aku Robi Purba pamit undur diri dan have a nice day.
Dadah! Dinda, kau mahir juga mainkan rasa. Oh Dinda, jangan sampai ku berkaca-kaca.